Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Mana senyumnya? Shalom. Oke, shalom itu damai sejahtera. Kalau kita mau memberi salam, mesti kita memberi senyum. Karena ketika kita memberi senyum yang bagus, pasti orang akan merasa damai sejahtera. Begitu toh? Oke. Saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengenal satu Allah tiga pribadi itu, yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal Maha Kudus. Pertama adalah Allah Bapa, yang kedua adalah Allah Putra, dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat fungsi dari masing-masing Allah kita ini. Allah Bapa tugasnya adalah menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia. Itulah tugas dari Allah Bapa. Kemudian tugas dari Allah Putra yang kita sebut sebagai Yesus Kristus, kita sebut sebagai anak manusia, kita sebut sebagai anak Allah, kita sebut sebagai tabib, kita sebut sebagai Mesias, dan masih banyak gelar lain yang kita kenal. Itu tugasnya adalah menebus manusia dari salah dan dosanya. Kemudian Allah yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus ini tugasnya adalah menolong manusia. Sekali lagi, tugas dari Allah Roh Kudus adalah menolong manusia. Dalam bacaan yang baru saja kita dengar, di sini Yesus memberi pengajaran kepada kita semua bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, setelah Dia menyelesaikan pekerjaannya di dunia, yaitu menyelamatkan kita semua dari salah dan dosa kita, Yesus terangkat ke sorga. Yesus pergi duduk di dalam kerajaan sorga, karena memang itu dia rumah di situ. Dia tinggal di situ, dan tadi Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan manusia sebagai yatim piatu. Kalau yatim piatu berarti tidak punya bapa dan mama. Tuhan Yesus tidak ingin kita hidup sendiri saja lalu susah-susah, muka murung-murung, sama dengan kamu orang di sini tahu. Tidak tinggal dengan orang tua aja mungkin muka murung-murung, sedih-sedih karena orang tua tidak ada. Yesus tidak mau kita susah, sehingga Yesus bersama Allah Bapa mengutus Roh Kudus ke dunia.
Makanya kita Roh Kudus tercurah di tempat ini. Jadi Allah Bapa dan Allah Putra mengutus Roh Kudus ke dunia. Untuk apa? Untuk menolong manusia. Dan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Coba semua taruh tangan di depan begini. Coba tip. Ada angin kah tidak? Roh Kudus itu bagaikan angin. Roh Kudus itu bagaikan udara. Tadi ada yang bilang, panas sekali. Tapi ketika dia duduk di situ, angin sepok-sepok yang dia, aduh Tuhan yang enak saja. Begitu. Jadi Roh Kudus itu bagaikan angin yang memberi kesegaran kepada kita. Begitu. Yang memberi kesejukan kepada kita. Saya ingat Kakak Narita bilang begini, Yesus itu sudah tinggal di sorga. Dia tidak turun lagi ke dunia. Kadang ada yang bilang begini, kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangan Yesus yang kedua itu akan ada. Itu pada saat eskaton. Aduh, ini bahasa apa nih? Pokoknya pada saat akhir zaman. Itu akhir zaman itu saat kita mau meninggal. Itu baru Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita dan bawa kita ke surga. Begitu. Jadi jangan berpikir, kapan Yesus datang lagi? Yesus datang pada, misalnya saya sudah mau mati, baru Yesus datang. Jadi kalau ada yang bilang nanti Yesus datang lagi, itu tidak ada. Dia hanya datang pada saat zaman akhir zaman itu. Saat saya ini semua tewas ini, semua mati begitu, baru Yesus datang dan menjemput kita ke surga. Tetapi selama kita masih hidup dan baru meninggal, maka yang menemani kita di dunia ini adalah Roh Kudus. Bayangkan, yang tinggal bersama kita adalah Allah Roh Kudus. Coba bikin tanda salib dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu sih. Roh Kudus itu di sini. Jadi dia ada di dalam diri kita. Tadi saya bilang, nafas, udara. Iya toh? Kemudian roh itu juga ada di sekitar kita. Adakah tidak? Udara, ada udara itu. Makanya kita hidup. Tadi Kakak Rosa bilang karena kemurahan Tuhan, maka dia bisa ada di sini. Tadi pagi bisa bangun. Saya juga tuh. Kau juga lagi tidak? Iya, begitu. Jadi roh itu ada di dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak siap, kita tidak menerima Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu pergi? Tidak. Dia tetap ada di dalam diri kita, tetapi Roh Kudus itu lemah, tidak berdaya. Siapa yang kuat Roh Kudus tidak berdaya? Diri kita. Begitu. Contoh, Roh Kudus itu seperti ini, sudah lampu ini. Oke, saya kasih mati ya. Kamu lihat. Ini saya kasih menyala. Oke. Lihat, kalau saya padam begini, ada arus kah tidak? Ada arus di sini kah tidak? Ada. Nah, saat kita mati-mati angin itu, kamu tahu mati-mati angin tuh? Nah, itu sudah. Itu Roh Kudus ada, tetapi tidak kuat, tidak mempengaruhi kita. Tapi kalau kita on-kan, hidupkan Roh Kudus di dalam diri kita, maka kita akan, Roh Kudus itu akan melimpah, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai seluruh diri kita. Begitu. Kalau Roh Kudus menguasai diri kita, maka kita akan semangat. Begitu. Semangat bernyanyi, karena menyanyi itu kalau kita menyanyi bagus sekali, kita sedang berdoa 2 kali. Coba bayangkan, kau berlutut baru berdoa sampai suak-suak, itu baru 1 kali. Tapi kalau kau bernyanyi dengan baik, itu kau menyanyi kau berdoa dua kali. Jadi kau mau 1 kah 2? Harus 2. Jadi kita menyanyi bagus-bagus, itu kita sedang berdoa 2 kali. Kalau kita mau 4 kali, menyanyi lebih bagus lagi. Begitu tuh, 2 kali 2, 4. Begitu. Jadi jangan kita membuat roh itu mati di dalam diri kita. Begitu. Siapa mau dia punya siapa mau Roh Kudus mati dalam dirinya, katanya? Tidak mau. Kalau begitu angkat kaki. Oke.
Jadi roh itu selalu ada di dalam diri kita. Kitalah yang mesti memberi ruang kepadanya. Begitu. Sama dengan sekarang. Kalau kepala sekolah SMAK dan guru-guru tidak memberi ruang kepada karismatik melalui Suster Vero, maka kita tidak bisa datang bernyanyi di sini. Kita tidak bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan di sini. Tapi karena kepala sekolah memberi ruang, maka kita bisa adakan kebangunan rohani Katolik ini. Kau juga, kau harus buka hati supaya Roh Kudus itu menguasai dirimu. Kalau perlu kau menyanyi begini, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Begitu. Jadi kita harus buka hati, mengundang Roh Kudus, menambah roh yang ada dalam diri kita, lalu kita bersemangat. Iya toh? Siapa mau semangat? Oke, kita harus bersemangat karena Roh Kudus itu akan mengajarkan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau kau tidak bisa berdoa, kau minta, Roh Kudus tolong saya supaya saya bisa menyapa Engkau sebagai ya Aba, ya Bapa. Begitu. Kalau kau tidak bisa berdoa, minta Roh Kudus untuk tuntun kau untuk berdoa. Pasti bisa. Karena doa itu bukan hanya kau bicara dari A sampai Z, tapi doa juga bisa kau diam saja. Doa juga bisa kau bernyanyi saja. Itu bentuk-bentuk doa dalam gereja kita. Begitu. Jadi bagus kalau kau sedikit bingung, sudah kau minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya supaya saya bisa memuji dan membesarkan Engkau dengan baik. Kalau kau belajar dan susah mengerti, kau minta Roh Kudus. Karena dia ada di sini untuk menolong engkau. Tadi saya bilang Roh Kudus punya tugas itu apa? Menolong. Coba lihat itu. Allah Bapa, Allah Putra sangat hebat, sangat mengasihi kita, sehingga mereka mengutus Roh Kudus untuk menolong kita. Kapan saja kau minta, pasti Roh Kudus ada. Karena dia ada di dalam hati. Beda kalau kau berdiri begini tiba-tiba tidak ada nafas lagi, itu Roh Kudus tidak ada. Iya toh? Tapi selagi nafas masih ada ini, itu berarti Roh Kudus masih ada dalam hatimu. Begitu. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam gereja Katolik ada berbagai bentuk doa. Kita bisa lihat di dalam kota Agat sini dulu. Ada kelompok kerahiman. Itu mereka berdoa kepada Tuhan melalui siapa? Kerahiman. Kelompok doa kerahiman itu kepada siapa? Oh, kamu yang betul saja. Kepada siapa? Ya, melalui hati kudus Yesus. Ada Legio Maria. Ada Legio Maria di atas. Ada toh? Atau ada GIM, Gerakan Imam Maria. Mereka berdoa kepada Allah melalui siapa? Melalui Bunda Maria. Kemudian ada kelompok apa? Oke, dua itu. Oke. Ada dua kelompok kategorial di dalam keuskupan kita. Kemudian yang satu yang hari ini kamu lihat ini. Ini kelompok apa ini? Karismatik. Iyo, karismatik itu berdoa kepada Tuhan itu di dalam Roh Kudus. Begitu. Jadi ini tidak di luar gereja kita. Harap kamu mengerti di situ. Karismatik itu ada di dalam gereja Katolik. Dan kita menyembah Tuhan itu di dalam Roh Kudus. Begitu. Berarti Allah ketiga toh? Tadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan karismatik ini itu diakui dalam gereja kita. Begitu. Jadi saya jelaskan sedikit supaya anak-anak bisa tahu. Di dalam paroki-paroki itu disebut PD. PD itu percaya diri kan? Tidak toh? Persekutuan doa. Nah, ada persekutuan doa di keuskupan ini. Persekutuan doa Santo Paulus Agats. Ada mama-mama di belakang itu persekutuan doa Santa Clara di
Sawah Erma. Kemudian juga ada persekutuan doa di Santo Stefanus Ats. Ada juga di Basim. Ada juga di Kapi. Ada anak Kapi. Berapa kali kita kebangunan di sana toh? Kemudian ada juga di sudah. Ada juga di Primapun. Begitu. Jadi kelompok doa ini itu ada di bawah paroki. Tes 1 2 3. Oke. Jadi ada persekutuan doa itu di bawah paroki. Dan mereka punya ketuanya. Ada ketua persekutuan doa. Di atas paroki itu ada yang disebut BPK. BPK itu Badan Pelayanan Keuskupan. Kemudian ada PKK, ibu-ibu PKK. Tidak tahu? PKK itu Pembaharuan Karismatik Katolik. Jadi kalau BPK, PKK berarti Badan Pelayanan Keuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik. Namanya pembaharuan berarti membuat sesuatu yang merubah sesuatu yang rasa-rasanya macam teras semangat begitu. Jadi kita harus semangat membaharui diri. Manusia lama menjadi manusia baru. Iya toh, ada HP lama, ada HP baru. Kalau ada 2 HP dong tak kasih kok. Ada lama, ada baru. Kau pilih yang mana? Sama dengan kita orang juga. Ada manusia lama dan manusia baru. Manusia lama itu mati-mati angin. Mati-mati ayam juga. Mau belajar, macam pemalas terus. Begitu. Kamu sudah lihat ayam tuh mati-mati ayam itu. Mau hidup tidak, mati juga tidak. Begitu. Nah, orang-orang yang jenis ini harus diurapi. Roh Kudus harus tercurah ke dalam diri mereka supaya dong semangat. Seperti kamu sore ini. Saya lihat dong goyang di depan saja. Saya juga mau naik di atas kursi saya. Jadi kita mesti membaharui diri terus menerus. Membaharui, jadi namanya pembaharuan. Itu kita harus membaharui diri terus menerus, merubah diri terus menerus. Nah, itu yang ada di tingkat keuskupan. Jadi di tingkat keuskupan itu ada ketua BPK-nya, badan pengurusnya, dan ada moderatornya yang ditunjuk oleh uskup untuk mendampingi anggota karismatik ini supaya tidak melenceng, tidak keluar dari gereja Katolik. Kamu tahu siapa moderatornya? Keuskupan. Tidak tahu? Kakak ini sudah. Begitu. Jadi saya diminta oleh uskup untuk mendampingi anggota karismatik di keuskupan ini. Jadi kamu jangan pikir, ini macam Pentakosta sana, gereja sana. Tidak. Ini milik kita, gereja Katolik. Lalu setiap uskup itu menjadi pembina bagi anggota karismatik di keuskupannya. Itu sudah di tingkat keuskupan. Lalu ada di tingkat nasional, itu disebut BPN. BPN itu Badan Pelayanan Nasional. Nah, Badan Pelayanan Nasional yang menjadi moderator itu bukan pastor lagi. Itu setinggi sedikit. Itu uskup. Nah, sekarang ini yang menjadi pokoknya pembina untuk karismatik se-Indonesia itu Uskup Malang, Monsinyur Pitiarto Okar. Lihat, jadi uskup yang mendampingi karismatik. Ini berarti bukan sesuatu yang ada di luar gereja, tetapi ada di dalam gereja. Begitu. Jadi pada hari ini kami bersyukur karena kepala sekolah dan guru-guru memberi kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan bentuk doa ini. Nanti terserah kau mau masuk di karismatik, silakan saja. Kami langsung terbuka. Welcome, ayo. Begitu. Ada gerakan Imam Maria, silakan ke sana. Ada juga kerahiman, silakan gabung ke sana. Pilih saja sesuai dengan
kau punya selera. Sama dengan kalau kau ke toko, di situ ada banyak baju, kau mau pilih baju, kau mau beli baju, pasti kau lihat yang kau suka toh? Kan tidak? Atau kau laki-laki baru pergi langsung, saya mau daster yang ini. Wah, masalah. Jadi kau mesti pilih yang pas. Nah sekarang anak-anak ini kesempatan untuk memilih. Saya ini mau masuk di karismatik, di karismatik ada Suster Vero, ada Pastor Paul dan Bapak Ibu yang lain. Tapi jangan kau lihat kami, karena nanti kau satu kali lihat kami marah langsung kau lari dari situ. Jadi kau datang karena Tuhan, karena Roh Kudus yang mengundangmu untuk datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oke, itu sedikit informasi tentang persekutuan doa ini. Saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, tadi saya katakan bahwa Roh Kudus itu bertugas untuk menolong kita. Begitu. Kalau menolong, maka saat-saat kau susah kah, kau senang kah, kau gembira kah, kau sedih kah, kau ada di siang hari kah, kau ada di malam hari itu, kau mesti minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya. Begitu. Sama dengan kau jalan dari sini ke asrama putri misalnya, atau putra baru kau takut setan, kau panggil Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya kah, beranikan saya ini supaya saya tidak takut dato. Begitu. Jangan kau jalan begitu baru nanti satu kali kamu jalan ke sana lampu gelap, borsa pakai jubah, lalu kau lari kan tidak. Jadi saat-saat kau takut, mintalah kepada Roh Kudus untuk memberi kekuatan, keberanian kepadamu untuk berjalan bersama Tuhan. Kalau kau susah, kau sedih sekali, misalnya, aduh sampai bapak mama jauh ya Tuhan ini, kau minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus hibur saya kah, biar saya punya hati ini senang, biar saya merasa bahwa bapak ibu yang ada di sini adalah orang tua saya sendiri, supaya saya senang. Begitu. Kalau kau susah dalam belajar, kau minta Roh Kudus. Kalau kau minta teman bisa, tapi kau juga mesti minta Roh Kudus supaya Roh Kudus menggerakkan kau teman itu supaya ajar kau. Begitu, ajar kau supaya kau bisa memahami akan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kepadamu. Begitu. Atau pada saat kau sakit, kau minta kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus ada bersamamu. Begitu. Jangan kau sehat kau lupa Tuhan. Iya toh? Biasa banyak orang begitu. Sehat lupa Tuhan. Tapi kalau sakit baru ingat Tuhan. Buktinya kamu bisa lihat. Kalau orang sakit itu dia tidur begini di samping kiri kanan, buka belakang, pokoknya kiri kanan ini kitab suci, rosario, apalagi itu, orasi Yesus, salib Yesus dan lain-lain. Tapi ketika sehat itu lupa jalan itu, tidak mau pergi sembahyang, iya toh? Pagi-pagi di asrama, bapak asrama, ibu asrama bilang, ayo sembahyang. Kau tidak mau. Kau ingat, kalau kau tidak mau nanti sakit, saya juga tidak mau. Jadi jangan karena sakit baru mencari Tuhan. Tetapi selagi kau diberi waktu saat ini, maka kau mesti isi waktu itu mencari Tuhan terus menerus. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita dan ada di sekitar kita. Begitu. Jadi sekali lagi, fungsi Roh Kudus, tugas Roh Kudus adalah menolong. Kalau panjang-panjang nanti kamu lupa. Jadi ingat saja, dia sebagai Allah penolong. Jadi kapan saja kau minta dia. Kalau kau minta saya tengah malam, saya tidak layani engkau. Tapi kalau kau minta Roh Kudus itu malam kah, siang kah, sore kah, pagi kah, apalagi pagi menjelang siang kah, begitu. Itu Roh Kudus akan selalu menemanimu. Jadi sekarang kau sudah tahu bahwa ada satu kelompok kategorial juga yang menyembah Tuhan di dalam roh. Di dalam Roh Kudus ya. Nah, kau bisa pakai itu. Kau bisa bergabung. Kalau tidak ya sudah, kau duduk sendiri baru kau mulai berdoa sendiri. Kubuka hati. Begitu. Atau apakah selamat pagi Bapak,
Karena kalau menyanyi baik itu berarti berdoa bikin apa? Berdoa dua kali. Kamu berdoa 2 kali tuh? Iya. Kalau begitu menyanyi. Satu lagi, kalau kita menyanyi itu berarti tandanya kita senang kah sedih? Tidak mungkin kok menyanyi hatiku perlu nyanyian, iya kan? Hatiku perlu nyanyian, tapi kok kalau kau menyanyi itu tandanya kau gembira, iya toh? Jadi kau sedih-sedih itu akan terkikis-kikis sampai akhirnya kau gembira terus. Jadi tidak ada salahnya kalau kau menyanyi, karena menyanyi itu bisa mengobati banyak hal, iya toh? Bisa menghilangkan apa itu kesedihan, lalu bisa membuat kau tenang dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, orang kalau menyanyi tentu dia punya hati gembira, bukan hati sedih. Jadi nanti sebentar kita lanjut ini, kamu harus gembira, semangat, ya toh? Karena Roh Kudus itu ada dalam dirimu. Beda kalau Roh Kudus hilang. Kalau Roh Kudus hilang itu langsung berdiri mati sudah, tidak bergerak lagi. Begitu. Oke, kemudian saya memberi sedikit informasi tentang apa ini susunan ibadah. Pasti kamu sudah lihat. Kenapa awal itu bagus saja? Mungkin kamu bertanya begitu toh. Kalau di gereja itu tutup mata. Oh, di sini mata menyala. Oke, jadi susunan doa karismatik itu pertama, dia punya grafik itu begini. Pada saat lagu pembukaan itu sebenarnya kita masih ada di pelataran rumah Tuhan. Kalau kita ke gereja, di depan gereja itu, apakah kita langsung kudus-kudus kau? Berdiri di halaman gereja, Bang? Begitu kan tidak? Tidak toh? Kok ada di pelataran rumah Tuhan itu kok pasti sampai pagi. Apa kabar? Begitu toh? Atau kok langsung berlutut di depan gereja sana? Tidak toh? Tidak. Nah, bentuk doa karismatik itu begitu. Jadi waktu lagu pembukaan kita masih ada di pelataran rumah Tuhan, ada di luar. Jadi kita boleh menyapa, boleh senyum, boleh apa saja. Gitu-gitu mata tes. Jadi boleh menyapa teman-teman supaya hati senang. Nah, begitu. Lalu nanti kita setelah 1 atau 2 lagu kita akan masuk ke dalam gereja. Seperti tadi itu lagu apa yang tadi, kini saatnya. Nah itu kita sudah mulai tenang. Begitu, kita sudah mulai fokus kepada Tuhan, karena kita mau masuk ke dalam rumah Tuhan. Jangan kau masuk ke dalam rumah Tuhan. Ini bahaya. Kalau di luar boleh, tapi kalau di dalam gereja itu sudah mulai fokus. Perhatian itu hanya kepada Tuhan, begitu. Jadi masuk, kemudian ada tadi itu toh, ada penyesalan, tobat, iya toh. Lalu selesai tobat itu, di akhir dari tobat itu semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Itu kita mesti yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau Tuhan sudah ampuni kau dosa, kau senang gak tidak? Itu berarti kau harus semangat lebih dari yang tadi itu. Itu Tuhan kasih hadiah untuk engkau, yaitu pengampunan atau penghapusan dosa. Bukan kau masih pikul dosa lagi. Itu berarti kau tidak yakin bahwa tadi yang kau mengaku itu Tuhan tidak ampuni kau dosa. Kau harus yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni kau punya dosa. Kalau sudah mengampuni, senang sekali dapat hadiah pengampunan dosa. Dapat 10.000 saja itu hati senang banget. Iya toh? Apalagi dapat pengampunan dosa, harus lebih semangat. Begitu. Lalu setelah itu kita akan penyembahan. Iya ya. Nah, pada saat penyembahan itu kita mesti fokus. Pokoknya pikiran, hati, seluruh diri ini hanya kepada Tuhan. Jadi jangan kau menyanyi baru kau masih melihat teman dia lihat siapa saya. Kau jangan lihat ke kiri kanan lagi. Kau mesti hanya fokus kepada Tuhan. Begitu.
Kalau perlu kau tutup mata supaya kau mata tidak liar ke sana kemari. Begitu. Jadi saat-saat itu kau hanya menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan. Kau menyembah sampai di akhir dari penyembahan itu kau hening. Hening itu supaya Tuhan bicara untuk kau juga. Karena dari tadi kau dan saya itu sudah bicara kepada Tuhan. Nah saat itu Tuhan mau bicara kepada engkau. Begitu. Kalau ada yang Tuhan berbicara kepada engkau itu melalui teman-teman kita juga. Pada saat ini bisa jadi akan ada yang menyampaikan ayat-ayat firman, atau ada yang bermazmur, begitu. Bermazmur berarti bernyanyi. Nah itu kok tidak usah pusing. Kok jangan, tadi siapa bersuara itu? Kok paksa-paksa lihat? Tidak ada. Kau mesti fokus ke Tuhan saja. Nanti habis sembahyang baru kau mau lihat dia mata menyala juga tidak apa-apa. Tapi saat itu kau hanya menyembah Tuhan. Sudah ingat? Lalu setelah itu firman, iya toh? Nah, kita karena sudah menyembah Tuhan, kita hening sampai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan banyak berbicara kepada kita. Firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kita toh. Gelap itu menjadi pelita, menjadi jalan kebenaran, menjadi petunjuk dan lain sebagainya. Itu kita mesti diam dengar. Begitu. Lalu habis itu ada pengajaran seperti begini. Lalu sampai penutup dan selesai bubar jalan. Menjadi begitu. Oke, itu saja Bapak Ibu saudara-saudari. Demikian pengajaran dan juga renungan yang saya bagikan kepada Anda semua. Tuhan Yesus memberkati.